Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Alam Syabahaki. Saya Muhammad Fadilah. Di sini kami akan melaksanakan tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Yang dimana kali ini saya akan mewawancarai Bu Esa, Bu Syafaratun Nurlaili sebagai guru apa, Bu? Sistem komputer dan simulasi komunikasi digital dan sejarah Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu ya. Apa aja sih program Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang Ibu tahu? Yang pasti kalau program itu berawal dari amal usaha ya. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu ada di bidang pendidikan tuh ada. Buktinya apa? Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah kayak SD, SMP, terus SMA, SMK, universitas, TK juga ada gitu kan. Nah itu lewat Muhammadiyah itu berkontribusi secara langsung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia kayak gitu. Pertanyaan kedua, kapan Muhammadiyah mendirikan amal usaha di bidang pendidikan? Oke, kalau kita flashback, nah, kalau buat sejarah itu pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat sebuah sekolah yang namanya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam pada tanggal 11 Desember 1911. Itu kan sebelum, kalau kita lihat dari tanggalnya itu kan, kalau Muhammadiyah itu kan 18 November 1912. Nah, ini 1 tahun, berarti sekitar 1 tahun ya, satu tahun sebelum dijadikan Muhammadiyah. Tapi itu adalah cikal bakal berdirinya kemajuan pendidikan di Muhammadiyah gitu. Dia berawal dari situ. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah sekolah di mana sekolah itu berbasis seperti sekolah-sekolah modern pada saat itu. Jadi kan kalau dulu tuh sekolah yang didirikan oleh orang-orang Belanda gitu kan, itu kan pakai meja, pakai kursi, tapi kan mereka nggak belajar agama, cuma belajar ilmu-ilmu dunia kayak gitu kan. Nah, sama kalau misalnya di Madrasah Ibtidaiyah, dia ada pembelajaran agamanya, itu lebih diutamakan. Lalu ada juga pembelajaran seperti IPA gitu kan, ilmu sosial, ya dasar-dasarnya lah. Tapi buat anak-anak SD gitu kan namanya Madrasah Ibtidaiyah, ya kayak gitu. Sekolah itu menjadi pemicu lah ya. Iya, betul banget gitu. Lanjut Bu, kalau di sini di mana saja kah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, terus apa aja sih? Ada di Indonesia apa? Di luar negeri juga ada apa? Nah, kayaknya kamu harus ini nih biar kelihatan muka gantengnya. Oh, iya. Oke, jadi nggak kelihatan nih. Iya, jadi gini. Muhammadiyah kalau di cabang Setiabudi Karet ya, kita kan PJM Setiabudi Karet ya, di bawah situ itu ada SMK, SMA, ya kan, ada SMP, ada SD, TK gitu kan. Cuman ada terbagi 2 tempat nih, ya kan. Ada di Pamulang sama di Setiabudi. Kalau di Setiabudi SMK-nya, kalau di Pamulang tuh TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, kalau buat di luar negeri ada baru banget nih Muhammadiyah. Jadi itu dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi cabang istimewa di Korea Selatan itu ada Universitas Muhammadiyah Seoul. Itu salah satunya buat program yang di luar negeri. Jadi kalau buat dari pergerakan di luar pendidikan ya. Kalau buat pergerakan PCM ini ada juga cabang istimewa di luar negeri. Ada yang di Turki, ada yang di Mesir, Amerika gitu kan, ada juga di mana? Bahkan di Muka Mami saya lihat ada di Indonesia. Iya, ada yang dari Malaysia gitu juga. Gitu. Berarti ya, Muhammadiyah ini sudah mendunia. Iya, betul, mendunia. Sudah luas. Iya. Ya. Sebenarnya kemarin kan muktamar itu kan mencerahkan semesta kan, bukan mencerahkan Indonesia. Bukan dunia lagi di semesta. Semesta. Lanjut deh. Ya, kalau di sini siapa saja sih pencetus atau pendiri pendidikan Muhammadiyah itu sendiri? Pencetus pendidikan Muhammadiyah yang pasti mungkin karena minimnya pengetahuan saya juga gitu kan. Cuman yang pasti adalah yang di sini itu adalah orang-orang persyarikatan. Itu pemicu awal adanya pendidikan di Muhammadiyah. Yang mencetuskan kan pendidikan itu kan sebagai bentuk amal usaha juga kan ya. Jadi yang mencetuskan ya orang-orang persyarikatan, orang-orang yang ada di situ gitu kan, di organisasi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya juga ada, mengapa Muhammadiyah mendirikan amal usaha di bidang pendidikan itu? Ya kan kita mengacu lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
situ ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu untuk mewujudkannya, ya kan Muhammadiyah kan juga di Indonesia kan, sebagai bentuk kontribusi kita terhadap pendidikan bangsa, gitu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikanlah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan gitu. Kan dulu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kenapa sih dia membangun madrasah ibtidaiyah? Ya karena melihat kala itu sekolah-sekolah modern itu tidak mengajarkan ajaran Islam, dan di situ kan ajaran Islam pun kalau misalnya ada itu kan masih banyak yang menyimpang, yang menyeleweng, ya kayak gitu. Kayak didirikanlah pendidikan gitu kan. Nah, kalau itu mengapa ya? Sekarang bagaimana sih prosesnya Muhammadiyah itu sendiri mendirikan amal usaha pendidikan itu? prosesnya ya gini, let me think about it. Jadi gini, proses Muhammadiyah itu ya tadi awalnya itu ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membuat MIDI, ya kan, terus lama-lama berkembang gitu kan, terus ada juga dari kontribusinya dari Aisyah. Nah Aisyah juga kan dia mendirikan banyak dari TK, terus dari SD, bahkan universitas yang dia dari Aisyah itu pun juga ada gitu kan. Jadi tergantung sih, kalau prosesnya kita lihat di lingkungan kita itu yang belum ada apa gitu kan. Nah semisal yang belum ada sekolah Islamnya TK, ya udah bikinlah TK. Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat di lingkungan sekitar kita nih yang belum ada itu apa, kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari pertanyaan kita gitu. Terima kasih untuk Desa terutama sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya Gali Alamsyah Behaki. Saya Muhammad Fadilat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.